atas kesempatan ini. Shalom untuk semua. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Shalom. Tanpa membuang-buang waktu, karena memang kita belajar untuk disiplin dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Gereja Reformasi Indonesia, dalam hal ini Departemen Pembinaan ya Pak Heri ya. Kita mau langsung to the point. Jadi kali ini dalam pendalaman Alkitab kita diambil dalam Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 37 dan sharing tunggal oleh Ibu Dr. Lumongga, kemudian narasumber dalam pemaparan dan sebagainya oleh Pendeta Galen Marpaung. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha kasih dan penyayang, Bapa yang panjang sabar dan berlimpah kasih karunia, Bapa yang kami kenal dan kami imani dan kami cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, dan juga kami memohon Roh Kudus, kiranya pada saat sekarang ini, momen yang indah ini, tepat ini, yaitu pendalaman Alkitab, Tuhan berkenan kepada kami semua, supaya kami belajar mengenal Engkau, firman yang hidup. Ketika kami mengenal secara kognitif, kami mengimaninya dan menyimpan dalam hati. Ketika kami berkata, terlebih kami berbuat, semuanya seturut kehendak-Mu. Karuniai kami hikmat bijaksana, agar apa yang kami pelajari, yang kami berbagi ini, semua membawa berkat bagi kami semua. Dan bahkan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Bapak Ibu, saya langsung meminta kepada 6 orang yang akan membacakan kitab Daniel pasal 4, 1 sampai 37. Saya sudah tetapkan, tadi saya catat, yang 6 orang yang terakhir masing-masing 6 ayat, yang terakhir 7 ayat ya. Yang pertama mohon Ibu Yemima bacakan dari Daniel pasal 4 ayat 6 ayat ya. Silakan. Oke. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Itu pertama. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Ya, kemudian Mega, mulai dari ayat yang ke-7. Baik, Pak. Ayat yang ke-7. 6 ayat ke depan. Ya. Ya, Pak. Kemudian orang-orang berilmu, ahli campi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belteshazzar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belteshazzar, kepada orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Apapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi.
Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Baik, dilanjutkan oleh, tadi saya catat, ini saya panggil Ibu Keti Tanuwijaya atau Saudari Keti. Apakah mendengar? Silakan. Mulai dari ayat yang Pak Robi, Pak. ke-13. Oh, Pak Robi. Ya, Ya. Oh, iya. Silakan. Ini Robi atau Keti ya? Keti Bisa. nama anaknya. Iya, halo. Oh, silakan. Robi ya. Iya. Robi mulai dari 13. Iya. Sampai berapa ya tadi? 6 ayat sampai 19 ya. Iya. Oke. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat, di dalam tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atas sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut keputusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Belsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh Dewa yang kudus. Terima kasih Pak Robi. Ya. Kita lanjutkan oleh Juna mulai dari 19. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsazar, tercengang beberapa saat. Pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja Belsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi. Yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah, dan padanya ada makanan bagi yang hidup. Yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuankulah yang telah bertambah besar, dan yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, terbanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit yang mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu.
Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Baik, lanjutkan dengan Ucok ya. Mulai ayat yang ke-25. Baik. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Baik, terima kasih. Langsung Pak Heri, terakhir, mulai dari ayat 31 sampai 37. Baik, Pak Saud. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan, dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemaksuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Oke, baik. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membacakan, yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Wah, Bapak Ibu, saya melihat nih di dalam laptop saya ada 25 partisipan ya, yang hadir pada PA kali ini. Namun bukannya iseng sih, saya coba menggelitik sedikit berapa majelis yang hadir ya.
saat ini? Oh, ya kita tahu. Jadi kita melihat nih PA kita ini begitu banyak ya partisipannya. Pasti masing-masing nih kita udah mempunyai satu alasan, tujuan. Sebenarnya kita mendalami Alkitab ini tujuannya apa ya? Ya kalau secara umum kan kita ingin mengetahui ya, memahami, kemudian terus menyimpan di dalam hati, akhirnya terus berkelanjutan dalam perkataan dan perbuatan kita, kiranya semua itu seturut kehendak Tuhan ya. Karena di Filipi pasal 2 ayat yang kelima katakan, ya hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran itu kognitif, dan perasaan itu hati yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi betapa pentingnya pendalaman Alkitab ini, karena juga Paulus ya, ini karena saya masih ada waktu 3 menit nih, jadi saya manfaatkan untuk menyambung ya, gitu ya. Karena Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 13 ayat 9 bahwa pengetahuan kita atau hikmat kita itu tidak lengkap, dan nubuat itu tahu pengajaran tidak sempurna. Jadi memang kita memerlukan banget ya. Yakobus juga mengingatkan bahwa apabila kamu ada yang kekurangan hikmat pengetahuan, hendaklah kita meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Nah, ini alasan yang mungkin pribadi ya. Tapi kita menghadapi nih ya, alasan yang sekarang nih di dunia nyata, bahkan di dunia virtual, banyak loh ajaran-ajaran yang luar biasa loh. Yang kalau kita dalami, pahami, lihat, teliti, waduh, benar-benar yang dahulu tuh dikatakan bidat, nah yang sekarang lain lagi deh narasinya apa, tapi memang yang benar-benar tidak alkitabiah. Nah, jadi tujuan kita di sini tuh ya seperti sekarang ini, saya rasa Ibu Lumangga udah siap sedia nih untuk sharing tunggal ya di dalam merespon firman Tuhan dalam Daniel pasal 4 ini. Jadi memang betapa kita membutuhkan pendalaman Alkitab ya. Dan gereja kita sudah lakukan itu bertahun-tahun. Saya sih banyak kesaksian yang bahkan banyak gereja yang ingin mencontoh gitu, yang saya tahu sendiri gitu, supaya di dalam ibadah ada pendalaman Alkitab. Kita bersyukur. Kayaknya waktu sudah menunjukkan habis nih untuk tugas moderator nih ya, udah habis. Langsung saja mic ini saya berikan kepada Ibu Dr. Lumongga. Silakan waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Saud. Suara saya kedengaran nggak? Oh jelas Ibu. Mantap. Oke. Untuk kesempatan ini saya akan mencoba memberikan apa yang saya dapat dari pasal 4 ini. Di pasal ini kita melihat Nebukadnezar dalam mengeluarkan semua apa yang ada di dalam hatinya, dia mengambil bentuk sebuah surat. Ini asumsi saya mengambil dari pasal Daniel 6, pasal 26, waktu Darius juga membuat pengumuman bahwa Allah Daniel adalah Allah yang Maha Kuasa yang harus disembah. Dia juga menulis surat yang bentuk redaksionalnya persis seperti yang dituliskan oleh Nebukadnezar ini. Saya jadi berasumsi bahwa ini adalah sebuah surat yang dikirim atau ditujukan oleh Raja Nebukadnezar kepada semua bangsa, negara, dan bahasa. Isi surat tersebut tadi sudah kita baca. Pertama dimulai dengan pengakuan kebesaran Allah dan kerajaannya dan kekuasaannya. Dan
bagaimana besarnya tanda-tanda dan mukjizat yang telah dilakukannya pada dirinya. Bunyi suratnya itu kelihatannya menunjukkan bahwa suasana hati Raja Nebukadnezar sedang dalam keadaan damai. Dalam dia menceritakan mimpinya. Mimpi yang menggelisahkannya. Tidak seperti suasana seperti di pasal 2 yang marah-marah. Ya. Kemudian dia menceritakan di dalam suratnya itu, mula-mula ia meminta ahli-ahli kasdim menafsirkan mimpinya. Tapi tidak ada yang mampu sehingga akhirnya meminta Daniel yang reputasinya dalam menyelesaikan misteri, mimpi sudah dikenal atau sudah kita lihat di pasal 2 dari kitab Daniel ini. Isi mimpinya itu kita baca di ayat 9 sampai 18 sampai di ayat 9 sampai 18. Yaitu dia melihat sebuah pohon besar. Kita tahu pada zaman kuno pohon besar itu sering dipakai sebagai referensi penguasa. Kalau kita lihat di Yeskiel 31, di situ Firaun disamakan dengan pohon aras yang ditebang. Firaun sebagai raja yang berkuasa pada waktu itu. Jadi disamakan dengan pohon yang besar. Dan di kitab Daniel ini kita melihat juga mimpi Nebukadnezar itu adalah mengenai pohon besar yang tinggi sampai ke langit dengan daun-daunnya yang indah, buahnya berlimpah dan padanya ada makanan bagi binatang-binatang yang bernaung di bawahnya dan juga burung-burung bersarang. Kemudian seorang penjaga, orang kudus dari langit, menyuruh menebang pohon itu, tapi meninggalkan tunggul terikat dengan rantai besi dan tembaga. Dan tunggul itu diam bersama-sama dengan binatang, bagiannya adalah rumput dibasahi dengan embun. Dan hati manusianya berubah menjadi hati binatang. Dan ini akan berlaku selama 7 masa supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Kemudian karena para ahli-ahli kasdim tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi Daniel, kemudian dipanggil Daniel, lalu Daniel lah yang menafsirkan mimpi tersebut. Seperti biasa, kita lihat di pasal 1 Daniel dengan caranya yang sopan, halus, yang begitu menarik barangkali sampai penjaga penjara bisa dia bujuk untuk membolehkan dia mencoba makan makanan yang dia inginkan dan tidak makan makanan raja. Di sini pun Daniel bersikap sangat sopan dalam menjawab mimpi Raja Nebukadnezar. Dia tahu arti dari mimpi itu sangat tidak mengenakan. Jadi dia tidak ingin membuat hati Nebukadnezar marah atau takut, tapi dengan hormat dia menyatakan sekiranya mimpi itu tidak mengenai Raja Nebukadnezar, tapi mengenai musuh-musuh raja. Tapi mimpi itu mengenai raja sendiri. Jadi dia mulai dengan, alangkah baiknya kalau mimpi ini bukan mengenai raja, bukan mengenai paduka, tapi mengenai musuh-musuhmu. Tapi sayang mimpi itu mengenai raja sendiri. Yang dimaksud dengan pohon besar adalah sang raja dan seterusnya tadi sudah kita dengarkan, dibaca secara berurutan mengenai tafsir ini. Ini semuanya untuk menunjukkan pada bangsa-bangsa pada waktu itu bahwa Yang Maha Kuasa berkuasa atas kerajaan-kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya.
Daniel mengakhiri penjelasannya, tidak begitu saja diakhiri, tapi dia memberi nasihat kepada Raja Nebukadnezar untuk mengakhiri dosa-dosanya dengan melakukan keadilan, berbelas kasihan pada orang-orang yang tertindas. Dan kemudian pada ayat-ayat selanjutnya kita lihat di ayat 28 sampai 37, nasihat Daniel itu tidak tampaknya diabaikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena berselang 12 bulan kemudian, jadi dalam 12 bulan dia masih tetap melakukan tindakan-tindakannya yang tidak berbelas kasihan. Dan dalam waktu 12 bulan, nubuatan Daniel itu terjadi. Raja Nebukadnezar waktu berjalan di bubungan istana mengagumi dengan bangga atas apa yang dicapainya. Dengan sombong dia melihat kerajaan yang besar yang menganggap itu adalah hasil karyanya. Itu adalah kehebatannya dalam mencapai kebesarannya tersebut. Dia lupa atau barangkali tidak tahu, padahal di pasal-pasal 2 dan 3, dia sudah melihat dan menyatakan supremasi dari Allah Daniel. Ini biasa, manusia selalu berulang-ulang, hanya ingat sesaat pada waktu baru terjadi kejadiannya, tapi beberapa waktu kemudian dia mengulang kembali kesalahan yang sama, dan itu sering kita lakukan, bukan hanya Raja Nebukadnezar. Kesombongan Raja Nebukadnezar atas pencapaiannya, itu adalah pencapaian manusia yang luar biasa, itu menunjukkan penolakannya pada kekuasaan Allah. Dan itu akan mendatangkan hukuman pada dirinya sendiri. Tapi kemudian di pasal berikutnya, Nebukadnezar mungkin sadar, sehingga pikirannya dipulihkan, kerajaannya kembali semarak, penasihat-penasihatnya kembali mendukungnya. Dan ia bersaksi di ayat 37, memuji Allah Daniel yang sanggup merendahkan mereka-mereka yang congkak. Nah, itu akhir dari pasal 4 ini. Apa yang saya bisa ambil untuk diri saya dari pasal 4 ini adalah, pertama, kesombongan. Hampir di seluruh Alkitab, terutama barangkali di nubuatan para nabi, sifat kesombongan ini adalah sifat yang paling tidak disukai oleh Allah. Kesombongan itu menunjukkan bahwa manusia yang bersangkutan menolak mengakui kedaulatan Allah, menolak mengakui kekuasaan Allah, menganggap semua hasil yang dia capai adalah karena kehebatannya sendiri, karena kekuatannya sendiri. Dia dalam hal itu menganggap dirinya sama dengan Allah. Lupa bahwa semua itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kesombongan biasanya akan mendatangkan hukuman pada diri sendiri. Jadi kita jangan pernah menyombongkan hasil karya kita, talenta kita, pencapaian-pencapaian kita, pangkat kita, harta kita, semua apapun yang kita capai, talenta kita, jangan pernah kita sombongkan. Karena itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan Allah. Dan yang kedua, penghakiman Allah kelihatannya tidak final. Dihukum langsung sudah selesai. Karena nanti kita lihat, bila bertobat, Allah akan kembali memulihkan manusia. Demikian juga yang terjadi pada Nebukadnezar. Dia tinggalkan tunggul. Manusia selalu diberi kesempatan, selalu diberikan second chance untuk bertobat
Dan apabila bertobat, maka kehidupannya akan kembali memulai kehidupan baru berkat kemurahan Allah. Yang ketiga, yaitu sifat Daniel yang selalu kita lihat dari mulai pasal 1 dalam meng-approach sesama. Dia selalu dengan rendah hati, sopan, selalu menjaga perasaan orang. Barangkali itu patut kita tiru dalam berkomunikasi dengan sesama. Demikian Pak Saud, hanya ini yang bisa saya dapatkan dari pasal 4 ini. Barangkali teman-teman yang lain bisa menambahkan apa yang mereka dapatkan. Terima kasih. Baik, Dr. Lumongga, terima kasih. Mungkin kalau PA kita berjumpa langsung, kita kasih aplaus dulu ya untuk tepuk tangan. Jadi kita semua udah mendengar. Saya melihat pemahaman konteksnya, waduh, cukup lengkap. Pemahaman teksnya ada disebutkan beberapa ayat, juga kesimpulan dan aplikasinya. Tuhan memberkati Dr. Lumongga. Ya, baik. Amin. Ya, kita tanpa membuang waktu, karena waktu berjalan menurut saya begitu cepat ya. Jadi ini on time semua. Jadi ini saatnya dalam 45 menit ke depan kita mempunyai kesempatan memanfaatkan waktu kita ini untuk tanya jawab, gitu ya, untuk pendapat, untuk apapun lah, ya, untuk kita berguna lah untuk kita untuk sharing ya, supaya kita tahu akan firman Tuhan lebih dalam lagi, lebih lagi untuk kemuliaan bagi Dia. Kami persilakan untuk setiap Bapak, Ibu, saudara-saudari yang siap sedia saat ini untuk kita sharing. Silakan waktunya. Empat 45 menit, masih waktu yang cukup panjang. Pak Saud, Ya, saya daftar. silakan. Saya daftar, Baik. tapi bukan urutan sekarang. Mungkin teman yang lain dulu. Daftar Oke, dulu. Pak Heri. Nah, itu bagus. Silakan. Bapak, saya mau bertanya. Oke, Mega ya? Vera, Pak. Oh, Vera, silakan Vera. Iya, saya mau bertanya tentang yang di ayat yang ke-16. Di situ kan ditujukan, ditulis di situ ada 7 masa. Nah, 7 masa itu saya mau bertanya di situ berapa lama, terus itu lambang dari apa gitu, Pak? 7 masanya itu dari kapan sampai kapan gitu? Apakah 7 tahun kah, 700 tahun, atau apa gitu? Baik, terima kasih Vera. Terima kasih kembali, Pak. Ya, mungkin ada yang mau menjawab. Silakan. Pak Pendeta Nathan. Ya, silakan. Pak Saud. Ya. Dari buku yang saya baca dikatakan 7 masa itu Baik. mungkin tahun, 7 tahun. 7 tahun ya. Baik, Tahu, betul. Iya. Suaranya Ibu Lumongga sepertinya ada sedikit hambatan ya. Iya, emang sekarang terdengar. Sudah. Coba lanjutkan. Jadi Ya, dari buku yang saya baca dikatakan mereka menafsirkannya 7 tahun, tapi mungkin ada yang duduk di sini yang mempunyai penafsiran yang lain, silahkan aja. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin maksimum 2 orang yang menanggapi.
Ya, memang kita mengingat ya cerita tentang 7 masa ini ada jauh sebelumnya telah terjadi ya, ketika di zaman Yusuf, Firaun, di mana ada 7 masa kelimpahan dan 7 masa kekeringan. Ya, kita tahu cerita itu memang 1 masa adalah 1 tahun. Begitu. Cukup ya, supaya terus ada dinamika dalam pertanyaan. Vera, saya rasa cukup, Vera. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ayo kita lanjutkan. Siapa lagi? Mungkin ya untuk mengisi kelanjutannya ini, sayang kalau saya sebagai moderator mungkin berbicara, saya tidak terlalu menyinggung ke Daniel pasal 4 ya, karena nanti takut boleh bertanya, Pak. Ya, silakan. Oh, Yakub, silakan Yakub. Ya, mau tanya di ayat 18. Ayat 18. Baik. Yang bagian akhirnya, Pak, karena dia kan ini kan Nebukadnezar berbicara sama Daniel ya, Pak ya. Iya. Karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Sedangkan Nebukadnezar di ayat yang di pasal yang ketiga itu dia sudah tahu bahwa Allahnya itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa di sini dituliskan roh para dewanya itu, rohnya itu kecil, Pak, para dewa gitu. Iya. Dia merujuk kepada siapa? Baik. Waduh. Ini udah mulai kritis nih pertanyaan ini. Yakub kelihatannya makin hari makin dalam nih. Enggak, Pak. Makasih, Pak. Silakan siapa aja. Pemahaman teksnya kayaknya bacanya udah hampir 1 minggu kali. Boleh, silahkan ada yang mau jawab. Ini udah levelnya yang jawab nih udah level. Silahkan. Jadi di ayat sebelumnya menceritakan Allah yang maha tinggi ya, menunjuknya apa-apanya tuh awalannya besar ya, kerajaannya besar gitu ya, gitu. Tuhan yang maha tinggi ya, semua menunjukkan kepada Tuhan yang benar lah ya. Sedangkan di ayat 18 bagian akhir itu roh-roh atau roh-roh para dewa ya, begitu. Seperti itu tuh pertanyaannya. Adakah di antara kita yang mau menjawab? Jadi sebenarnya Daniel pasal 4 ini, tadi Dr. Lumonga sudah sampaikan, itu kalau kita dalami benar-benar itu satu surat ataupun catatan yang dikeluarkan, ya, kesaksian dari seorang raja besar Nebukadnezar. Itu dia bicara, dia sampaikan, dan ada yang mencatat, begitu. Bisa saja yang mencatat itu semua adalah Daniel, karena ini masuk dalam kitab Daniel. Tapi isinya adalah, narasinya semua adalah kesaksian dari Nebukadnezar. Begitu. Nah, itulah intinya. Jadi semua ini pengalaman hidup, perkataan, dan keinginan, ucapan semua dari seorang raja Nebukadnezar. Dia bersaksi. Jadi tentang Allah yang maha tinggi tadi, yang dia mendapatkan berkat dari Allah yang maha tinggi dengan mujizat-mujizat, dengan kuasa-kuasa yang membuat ia tidur tenang, hidup enak di dalam istananya, itu diakui semua. Bahwa itu dari Tuhan yang maha tinggi. Mungkin ada yang jawab pertanyaan Daud atau Yakub. Mungkin nanti Yakub sabar sebentar, kita lanjutkan yang lain ya supaya ini tetap terus berjalan ya. Pasti ada yang mau jawab kok, pasti ya.
Baik, kita lanjutkan. Siapa lagi? Ini mungkin saya isi lagi, kalau ada orang yang mau bertanya ataupun yang mau berpendapat, jawab langsung setelah saja ya. Supaya ini tidak kosong termenung jadi sunyi senyap nih. Jadi kita selalu isi dengan satu narasi yang bermanfaat lah ya. Ya. Mungkin saya menyambung ya sedikit, setelah saja ya. Saya menyambung tadi baru tidak cukup waktunya tadi, bahwa kenapa kita ber-PA. Ya, tadi alasan yang pertama tadi ada, yang kedua ini saya sampaikan bahwa memang ternyata kalau kita amati nih ya, makhluk ciptaan Tuhan ini ya, itu pada awalnya nun jauh di sana sebelum masih di Firdaus itu sudah memodifikasi firman gitu loh. Menambah-nambahkan firman Tuhan. Menambah, mengurangi, memutarbalikan. Kejadian pasal 3 ayat Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 itu jelas narasinya ketika iblis melalui ular berkata, dia pelintir firman Tuhan. Semua pohon yang ada, semua buah dari pohon yang ada di sini tidak boleh dimakan ya. Hawa menanggapi, dikonfirmasi, oh bukan begitu. Tapi jawabnya Hawa itu nambahin. Padahal Tuhan bilang ke Adam, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan mati. Tapi Hawa menjawab ular, enggak. Jadi kami enggak boleh makan yang ada di tengah-tengah ini, bahkan meraba, nambahin. Gitu loh. Nah sekarang ini juga banyak hal-hal yang nambahin, ngurangin firman Tuhan, melintir firman Tuhan. Ini yang terjadi loh. Makanya kita PA nih. Kita harus benar-benar cari yang sejatinya. Kalau nggak dengan belajar, udah belajar aja selevel Paulus bilang, pengetahuan kita tidak lengkap. Nubuatan kita tidak sempurna. Kita perlu yang Kristus itu sendiri, firman hidup. Nah, itu alasan yang kedua tuh. Ini kalau kita buka di YouTube, waduh, kalau saya jamin deh, kalau kita nggak sungguh-sungguh belajar ya, khususnya nih ya, kalau bicara tentang moral ya, tentang pesan-pesan moral, waduh banyak sekali. Tapi kalau tentang pesan yang doktrinal, yang benar, ini nggak gampang. Kita harus belajar. Nggak gampang loh. Kita hadapi sekarang ya. Jujur aja kita tahulah apa yang ada di YouTube, pengajaran. Oh, ada lagi nggak nih? Kayak kepanjangan nih mungkin saya. Ayo dong. Pak Saud. Ya, Dokter Lumo nggak? Di menimpali pertanyaannya Pak Yakub. Ya, silakan. Raja Nebukadnezar memang mengakui bahwa Allahnya Daniel Maha Kuasa, memang di atas segala dewa, tapi itu tidak dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan dia sama dewa-dewanya dia. Jadi dia menganggap Allah Daniel memang hebat, tapi dia tetap menyembah dewa-dewanya dia sendiri. Yeah. Makanya dia berbicara seperti ini, roh para dewa yang kudus itu tetap, jadi semacam sinkretisme barangkali. Itu yang saya kira, kenapa kok di sini masih ada roh para dewa, kan dia sudah mengakui. Memang dia mengakui Allahnya Daniel, tapi dia mengakui juga dewa-dewa dia tidak hilangkan itu. Barangkali itu nanti diperbaiki sama narasumber aja Pak. Iya. Iya. Terima kasih Dokter Lumongga. Yakub saya yakin juga sudah mendengar ya. Sambil terus nanti kita akan dilengkapi ya. Ya, kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan.
Ya, saya lanjutkan lagi sedikit. Ketika di YouTube itu tentang jujur saja, yang lagi hangat perdebatan antara Yosua Tewu yang percaya bahwa hanya oneness, bahwa hanya Yesus saja, ya, dia tidak percaya dengan Allah Tritunggal, bahkan tidak percaya dengan bapak-bapak gereja. Bagaimana tuh? Berarti ironinya banyak hamba-hamba Tuhan, pastor saya dengar yang ikut dia. Bahkan yang saya ironinya ya, saya benar-benar miris, saya melihat itu ada murtadin yang baru masuk Kristen dan dia mau bertumbuh di dalam kekristenan, ya belajarnya dari yang doktrin yang menurut saya itu ya tidak alkitabiah loh gitu. Sayang sekali. Kepingin di dalam hati, aduh kalau kamu mau ingin tahu, ya kan bisa dia lihat juga. Banyak pendeta yang percaya lah ya, yang capable lah bagaimana tentang Allah Tritunggal itu ya. Ini realita loh. Dan bahkan dalam kehidupan saya ya, tanya itu, Bang, itu bagaimana ya Pastor Andi Simon tuh ya, mujizat-mujizat itu dari Tuhan nggak ya? Itu alkitabiah nggak ya? Loh, ini orang Kristen yang udah ya ilah dari dewasa ya, dari apapun itu sebenarnya udah bisa, tapi dia bingung begitu. Ini alkitabiah tidak? Apakah benar Tuhan caranya begitu? Aduh. Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mendalami, khususnya doktrin yang benar, ya, ajaran yang benar, kita bisa membedakan itu. Ya, dan kami berharap inilah wadah PA kita ini yang menuju ke situ gitu loh. Ya. Ini sangat berguna terutama bagi para pengajar ya, pembicara ya di gereja kita ya, kita ketahui ya penatua lah ya, supaya terus saya percaya penatua GRI juga sudah makin baik ya untuk doktrinnya gitu ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Adakah? Kok kayak sunyi senyap, kayaknya agak ini ya berat. Pak Heri kali, Pak Heri, ayo Pak Heri. Baik Pak. Pak Heri, silakan. Kita isi dulu termin ini ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Saud, Bapak Ibu, semuanya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam ini pasal 4 saya belajar ada 3 pribadi ya. Saya ingin sharingkan ini kepada kita supaya kita coba melihat, menilai bukan menghakimi, menilai supaya menjadi kritik buat kita kehidupan sebagai orang Kristen. Tadi Bu Lumbungga juga udah memberi masukan berkat mengenai tokoh Daniel sendiri, bagaimana kelembutannya, hikmatnya, gimana juga kata sombong yang harus benar-benar selalu ingatkan pada diri kita. Nah, pertama saya belajar tokoh daripada Allah sendiri. Bagaimana saya melihat di pasal 4 ini kedaulatan Allah, ya. Saya melihat sepertinya Allah sutradara semuanya ini. Quote and quote, kalau kita tidak mau mengatakan bahwa itu semua udah diatur oleh Allah. Allah sudah bikin sedemikian rupa. Memang kalau kita lihat dari pasal sebelumnya sampai pasal keempat ini, Allah menunjukkan bagaimana kedaulatannya, bahwa Raja Nebukadnezar dengan Babelnya itu diizinkan Allah untuk menghukum
umatnya yang berdosa. Diizinkan Tuhan, tetapi bukan Tuhan lepas sedemikian rupa, tetapi Tuhan mengendalikan. Tuhan berdaulat atas raja yang Tuhan pakai. Jadi tidak bisa serampangan. Meskipun Tuhan menghukum umatnya, tetapi Tuhan penuh cinta kasih, menjaga, memelihara umatnya. Itu satu pertama yang saya mau belajar malam ini. Kedua, dari raja sendiri, Nebukadnezar. Ini merupakan kesaksian yang ditulis seperti Ibu Romongga tadi katakan. Ini menarik bagi saya. Di pasal sebelumnya kita melihat ada perubahan. Tadi pertanyaan Yakub juga membimbing kita untuk ke sana. Bahwa Tuhan, ada anugerah Tuhan kepada Nebukadnezar untuk dia melihat kebesaran Allah. Bukankah Nebukadnezar pasal sebelumnya sudah mengakui kebesaran Allah? Seharusnya dari sini kita melihat suatu gambaran kehidupan orang Kristen sedemikian rupa. Kita melihat bagaimana bayang-bayang kehidupan kita yang saat ini, yang kita sedang jalani sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen. Kita juga sudah mengalami anugerah Tuhan. Seperti Nebukadnezar. Kita mengakui, kita melihat, kita menyaksikan mujizat demi mujizat yang dikatakan Nebukadnezar itu. Ini nggak sembarangan saya pikir. Ini bukan sebuah ungkapan kata-kata yang mudah diucapkan dari mulut, yang dikarang demikian rupa. Tapi saya meyakini Nebukadnezar benar-benar mengalami itu. Sehingga dia bisa gamblang menyaksikan kebesaran Allah. Mujizat demi mujizat yang dialami. Kita mesti kudu hati-hati. Banyak sekali orang Kristen hidup sekian lama di dalam Tuhan, bersaksi, ya, mengakui kebesaran Allah, mengalami seperti Nebukadnezar. Tetapi toh masih bisa jatuh ke dalam dosa. Bisa sombong seperti Nebukadnezar. Dan yang menarik lagi, Nebukadnezar ini, saya membayangkan bagaimana ketika dia menceritakan semua itu, sebenarnya dari ceritanya itu, dia sudah punya gambaran tentang pohon besar itu dirinya sendiri. Jadi ayat berapa disebut bahwa itu dilakukan oleh orang-orang oleh dikatakan dari yang dari malaikat itu, dari langit tadi, dari pihak-pihak yang berhikmat lakukan itu untuk menyatakan kekuasaan, kedaulatan Tuhan. Dari situ sebenarnya saya melihat gambaran bahwa sebenarnya sedikit banyak Nebukadnezar itu memahami bahwa ini mimpi buat dia sebenarnya. Kemudian saya melihat lagi bahwa bukankah kita juga seringkali tanpa kita sadari sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita, ya, kita sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi kadang-kadang kita masih menyimpang ke kiri atau ke kanan. Seperti kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan selalu ingatkan Daud untuk hatinya terpaut kepada Tuhan. Tetapi ini masih terjadi. Tadi istilahnya Ibu Romongga, sinkritis. Ya, mungkin saya melihat bahwa sosok Nebukadnezar ini sebenarnya sudah mendapat anugerah tadi saya katakan. Tetapi masih istilah di dalam Wahyu, suam-suam kuku. Ya, atau perjanjian lama tadi, hati yang tidak terpaut kepada Allah sepenuhnya. Jadi masih jatuh bangun seperti itu. Yang ketiga, saya belajar malam ini dari tokoh Daniel. Tidak gampang loh, saya sudah membayangkan
Dia sedang berbicara bukan kepada orang asing. Dia bukan hanya sekedar tidak kenal penguasa tersebut. Atau katakanlah sekarang, kalau kita diperhadapkan di istana, mungkin cuman kita kenal, kita tahu presiden kita, tetapi kita tidak terlibat di dalam kehidupan Presiden Jokowi misalnya, katakan. Tetapi Daniel ini ada di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar, orang bijaksana yang mengepalai orang-orang pintar di istana, para ahli nuzum, para ahli jampi, orang-orang kasdim, dan orang-orang bijak. Orang yang dipercaya oleh Nebukadnezar. Jadi kita bisa bayangkan, bukan orang yang sangat kita hormati saja, tetapi benar-benar kita ada di bawah kekuasaannya. Kita bergaul setiap hari kepadanya. Kita menjalankan perintah di bawah kekuasaannya. Tidak gampang loh untuk mengatakan sejujur-jujurnya firman Tuhan itu. Mengatakan, kamu loh orang yang sombong itu. Coba kita membayangkan, memposisikan diri. Kalau kita diundang untuk khotbah, kalau kita undang untuk menyampaikan kata-kata bijak di tengah-tengah orang yang tidak seiman sama kita, yang orang pangkatnya lebih tinggi, orang yang sangat kita hormati, bagaimana sikap kita menjaga keutuhan, kesungguhan, ketaklukan kita kepada Allah daripada kepada segala penguasa ini. Itulah Daniel, personality yang luar biasa. A tetap A, B tetap B. Berani mengatakan benar dan benar menyatakan keadilan. Dan nasihatnya Daniel yang luar biasa kepada raja setelah diungkapkan semua isi makna mimpinya itu. Raja dinasehati oleh seorang Daniel untuk bertindak adil dan berbelas kasihan kepada rakyat yang dia pimpin. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau bukan karena hikmat, karena pertolongan, karena Allah, saya kira Daniel tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan semuanya itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, poin-poin besarnya, Pak Saud. Ya, baik. Untuk kita belajar sama-sama, karena di dalam kepercayaan kita sebagai orang beriman pun seringkali kita tahu kita nggak boleh sombong, tapi bisa saja kita tergelincir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri atas partisipasinya, melengkapi ya segala sesuatu yang memang kita tafsirkan ya dalam kitab Daniel pasal 4 ini. Nah, ini memotivasi yang lain kiranya untuk berpartisipasi. Saya lihat nih ada sekarang sudah udah menurun 25 partisipan. Tapi saya melihat ada yang baru nih, Pak Jubrison Oscar Purba. Kalau perlu moderator pakai karunia penunjukan nih. Apakah Pak Oscar siap sedia, Pak, untuk partisipasi? Masih ada waktu loh, sekitar 20 menit. Tadi Pak Heri udah jelasin semua sih ya. Oh, gitu ya. Iya, cuman ya saya cuma sesuai judulnya aja, Pak. Nebukadnezar menikam diri dan direndahkan.
Nah, ya itu aja sih kita sehebat apapun kita ya jangan sampai pernah kita meninggikan diri kan itu. Selalu menyadari bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan, sampai di titik apapun kita percaya bahwa Tuhan tetap ada di sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Daniel bisa menjadi teladan buat kita bahwa sebelumnya kalau kita ikutin PA yang sebelumnya itu bagaimana Daniel itu memberanikan diri untuk menghadap kerajaan Nebukadnezar supaya semua orang-orang berilmu tidak dibunuh gitu ya. Tapi dia berani melakukan itu apa? Karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu hidup gitu. Nah, itu yang penting. Jadi bisa terjadi banyak hal di dalam hidup kita, bisa masalah banyak terjadi, bisa atau setiap kita punya pergumulan masing-masing ya di dalam setiap hal di dalam menjalani hidup ini. Tapi ingat bahwa Tuhan ada di sana. Ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan Pak Saud. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan. Aduh, haleluya. Terima kasih Pak Oscar. Masih ada waktu, Mbak. Saudara-saudara, jangan buang-buang kesempatan. Bertanya pun, pendapat, menanggapi silakan. Ya, sekali lagi kita mengisi dari waktu untuk orang yang akan berpartisipasi. Kita mendengar tadi ucapan dari Dr. Lumonga tentang kesombongan. Bahkan ada orang yang berkata-kata sebenarnya dosa gitulah ya. Yang pertama kali itu apa sih sebenarnya gitu ya narasinya. Ada yang bilang kesombongan loh gitu. Apakah benar tuh ya? Tadi ada di dalam konteks Daniel ini kesombongan ya. Nebukadnezar terus direndahkan ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya bukan kesombongan ya. Justru yang pertama kali keinginan. Makanya di dalam 10 hukum kita tahu 10 hukum Allah justru semua 9 itu diingatkan yang ke-10. Jangan mengingini gitu. Jadi rupanya makhluk yang pertama pun bukan Lucifer lah, Lucifer nama bagus tuh. Iblis itu malaikat yang itu ya yang jatuh ya ingin seperti Allah, sama seperti Allah. Ketika dia provokasi Hawa makan, bukan, kamu akan nanti seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi keinginan seperti Allah itulah tanpa Allah lagi. Padahal manusia diciptakan kan segambar dan serupa Allah. Namun dia harus diuji dulu. Tapi ternyata dia nggak tahan uji jatuh ya. Padahal nanti akan dari debu akan jadi serupa dengan Allah. Artinya serupa dengan anaknya ya, Kristus. Tapi dia mau serupa dengan Allah tanpa Allah. Nurutin iblis. Waduh, itu pemberontakan. Jadi memang keinginan itu hati-hati kita. Sampai sekarang, waduh, keinginan daging tuh, waduh, luar biasa ngatasinnya ya. Dunia dengan segala keinginannya. Ini hanya sedikit isi dari, apakah ada yang lain? Silakan, masih ada waktu 5, 10, 15 menit. 15 menit lagi, sayang loh. Silakan. Dokter Lumonga lagi ingin nanggapi ini. Silakan dokter. Oh, tidak. Ya
Ini memang Daniel ini luar biasa ya. Seorang yang, ya silakan. Pak Saud. Ya, Pak Heri. Bang Ucok tuh biasanya banyak Pak diskusi tuh. Ucok ya. Silakan. Aduh, saya belum pernah secara ini ya, langsung saya sebagai moderator. Nah, Ucok ya, Bang Ucok ya. Silakan tanggapannya atau pertanyaan atau tanggapan, silakan. Kalau saya bertanya boleh Pak Saud? Oh, silakan. Karena saya terus terang pemahaman teologisnya masih kurang, masih cetek gitu ya. Cuman kalau saya lihat tadi, menyambung tadi pembicaraan kita, diskusi bahwa Raja Nebukadnezar ini quote on quote itu memiliki anugerah gitu ya, untuk dia bisa dikasih kesempatan untuk percaya kepada Yang Maha Tinggi gitu. Apakah itu artinya Raja Nebukadnezar ini lebih baik dibandingkan orang-orang Farisi ya? Iya. Orang Farisi kayaknya kan gak ada kesempatan gitu ya. Tapi kalau raja ini udah jahat seperti ini gitu, iya, masih dikasih kesempatan gitu. Dalam waktu 7 masa itu kan berarti kan kesempatan untuk dia tuh merenungkan sebenarnya apa yang sudah dilakukannya gitu ya. Jadi Tuhan seolah-olah memberikan ruang kepada raja ini untuk introspeksi diri lah, untuk merenungi apa yang dikatakan oleh Daniel gitu. Dikasih 7 masa, artinya kan ada kelonggaran di situ ya. Iya. Mengingat sebenarnya apa yang dilakukan sebenarnya udah layak hukuman mati sih sebenarnya gitu ya. Iya. Udah masukkan kandang singa lah, masukkan ke perapian lah gitu. Sejarahnya buruk lah gitu ya. Iya. Tapi masih dikasih kesempatan gitu. Kalau saya lihat orang Farisi kok kayaknya nggak seperti itu ya. Nah ini gimana nih? Gimana cara kita memilahnya gitu ya? Gimana sih pertanyaannya? Jadi maksudnya apakah itu artinya Tuhan itu pilih kasih gitu? Itu sih mungkin Pak Saud. Iya, terima kasih Ucok. Waduh, makin tajam lagi ya. Satu pertanyaannya sebenarnya yang sangat baik ya, cukup dalam gitu ya. Kalau tradisi orang Yahudi yang saya tahu ya, dalam proses belajar mengajar tuh sampai anak-anak yang paling kecil. Jadi kalau sekolah itu tradisinya dia harus bertanya gitu. Jadi kalau pulang ke rumah katanya kamu sudah tanya sama guru kamu berapa banyak gitu ya. Karena justru pertanyaan itu mencerminkan satu gairah di dalam dirinya untuk mengetahui banyak gitu. Kadang-kadang orang diam nggak tanya, pikir kita tahu gitu, padahal bingung. Jadi terima kasih Ucok atas pertanyaannya. Mungkin ini jangan khawatir, sebenarnya banyak yang ingin menjawab ya, tapi karena ini dinamika dalam kita ber-PA supaya kita menanggap ya, tapi nanti juga ada pemaparan, saya udah catat-catat nih juga ya, nanti kita saling mengingatkan nanti untuk narasumber, Pendeta Galen Marpaung, tolong juga dicatat apa yang menjadi pertanyaan, mulai tadi dari Yakub, sekarang Ucok, ya ini sangat-sangat menarik sekali ini. Gitu ya. Baik, terima kasih Ucok. Kita lanjutkan. Ada lagi, masih ada waktu 10 menit. Nah, sekali lagi dalam mengisi kekosongan ini, saya mau isi satu cerita lagi ya, di dalam perdebatan nih, antara ini udah antara denominasi sih ya, antara teologi, dan menyangkut tentang sebenarnya juga akhirnya ke Daniel sih ya, kalau menurut saya ya. Jadi pernah ada pertanyaan sebenarnya
yang dimaksud di dalam Yeskiel, Yesaya 14 ayat 13-15, Yeskiel 28 ayat 1-19 tentang lah kita tentang Lucifer gitu ya. Itu katanya ayat itu adalah yang berpendapat itu adalah malaikat yang jatuh ya, Lucifer, tapi ada yang berpendapat itu adalah Raja Babel, Nebukadnezar, begitu. Seru tuh gitu ya. Jadi akhirnya dua pendapat lah yang berbeda, yang satu menunjuk kepada Lucifer, yang satu menunjuk kepada Raja Babel gitu ya. Jadi kita kadang-kadang asik juga tuh nikmati, tapi kalau kita belajar sebenarnya kita tahu mana jawaban yang benar dan mana yang ya mungkin karena pengetahuan ya belum ke situ, dia juga ya berbuat salah lah ya, keliru, tapi itu pendapat orang masing-masing sih ya. Kalau diambil dari ayat itu ya saya tertarik nih karena ada tentang Daniel ya. Kalau kita buka di dalam Yeskiel pasal 28 ayat yang ketiga ya, kalau kita buka nih Yeskiel 28 ayat yang ketiga ya, ini berkata begini gitu ya. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Nah, saya bingung juga, pendeta sekaliber itu kok tidak bisa baca ini gitu. Kalau tafsiran itu adalah Nebukadnezar, masakan Nebukadnezar hikmatnya melebihi hikmat Daniel? Orang Nebukadnezar meminta hikmat, meminta jawaban, meminta pemaknaan justru dari Daniel gitu loh. Ini gunanya kita PA tuh, akhirnya kita banyak mengetahui hal-hal yang sebenarnya banyak orang yang belum belajar tidak ketahui. Jadi bukan Nebukadnezar justru meminta hikmat dari Daniel. Ini hanya bukan pengalihan sih, hanya mengisi dari kekosongan kita. Siapa lagi yang mau partisipasi? Jam terus berjalan. Sisa 8 menit. Yuk sayang kita nih masih ada waktu. Sebelum Pendeta Galen akan memaparkan, menanggapi, menjawab gitu ya, melengkapi apa yang kita diskusikan malam hari ini. Bapak Ibu, saya lihat juga memang luar biasa Daniel ini ya. Diberikan satu karunia dari Tuhan ya. Ketika nanti ke depan ya, pasti Tuhan Yesus sendiri pun menyukai ya apa yang dia sampaikan ya melalui Daniel, melalui penglihatannya, dan dia pakai untuk dirinya sendiri ketika Tuhan Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, dia berkata sering ya di dalam Lukas pasal 16 juga, ketika dia akhirnya berbicara tentang pendirian gereja ya, eklesia, dia berkata sesungguhnya apa kata orang ya tentang siapakah anak manusia gitu kan? Anak manusia. Yesus senang sekali pakai anak manusia. Akhirnya Paulus menjawab, siapakah menurut engkau? Ya, Simon gitu ya. Siapakah anak manusia? Akhirnya Simon yang artinya Simeon ya dalam bahasa Ibrani ya. Ya kalau dalam bahasa Yunaninya Kefa ya, tapi kalau laki-laki itu tambah S biasanya, Kefas gitu ya.
engkau adalah Mesias gitu. Dari Daniel juga rupanya, Bapak Ibu. Kitab Daniel ini bahkan nubuatan akhir zaman yang sudah digenapi, yang sedang digenapi, bahkan yang akan digenapi ya. Kalau nggak salah PA yang berapa minggu lalu Pendeta Galen sempat menyampaikan ya tentang patung. Oh tadi pertanyaan Ucok juga ya. Sebenarnya Nebukadnezar ini mengalami tiga peristiwa yang besar ya. Sebenarnya mengokohkan iman dia loh tentang anugerah dari Tuhan ini ya. Yang pertama yang mimpi tentang patung besar ya, gitu. Kemudian yang sekarang ini yang ketiga kan, yang sebelumnya juga ada tuh. Ya apa tuh Bapak Ibu ya? Yang pertama kan patung Nebukadnezar, patung yang terbuat kepalanya dari emas gitu ya. Terus turun ke perak gitu, ke tembaga, ke besi, ke tanah jadi tanah liat gitu ya. Itu. Kemudian yang terakhir yang ketiga ini yang sekarang ini pohon besar yang menjulang sampai ke langit. Gitu. Sebenarnya memang kesempatan Nebukadnezar ini memang besar ya. Memang Tuhan juga hambaku Kores gitu ya. Kores ya, dia yang memerintahkan dan mengizinkan pembangunan bait suci yang kedua ya, melalui Ezra, Nehemia, Zerubabel, itu Kores Tuhan pakai dia. Tapi rupanya Nebukadnezar ini kalau kita lihat sejarahnya ya lebih ya, kalau menurut saya ya, lebih diberi kesempatan. Gitu. Ya, apakah masih ada? Kita tunggu 1 menit. Baik. Sekarang waktunya untuk kita semua mendengarkan pemaparan dari Pendeta Galen Marpaung untuk menyampaikan segala sesuatu ya berkenaan dengan Daniel pasal 4 ini. Namun sebelum Pendeta Galen ambil alih, saya catat ini ada pertanyaan Yakub ya, yang menyatakan tentang ayat yang awal, Raja Nebukadnezar itu mengakui dan menyampaikan bahwa Allah yang Maha Tinggi kelihatannya dalam narasi itu adalah Allah yang benar. Kemudian di ayat 18 yang terakhir justru bahkan Nebukadnezar menyampaikan bahwa nama Daniel itu adalah nama nama dewa yang ada di Babilonia, dan Daniel dihinggapi lah ya, atau dipenuhi oleh roh-roh para dewa. Kemudian kedua Ucok tadi, bagaimana seorang Raja Nebukadnezar diberi kesempatan begitu panjang, baik kesempatannya, waktunya ya, masanya, dibandingkan dengan orang Farisi yang kelihatannya ya mendapatkan penghukuman sepertinya ya langsung gitu ya. Jadi lebih singkat gitu. Tidak lebih besar. Saya rasa dua itu yang nanti kalau Bapak Pendeta Galen bisa lengkapi. Silakan Pak Pendeta, waktu dan kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Saud ya. Pak Saud juga memberikan banyak pengayaan ya tentang PA kita, tentang Daniel, bahkan tadi ada menyinggung juga tentang Raja Kores dan lain sebagainya. Bagus sekali. Mungkin sebelum saya mulai, saya jawab dulu, nanti takut lupa ya. Oh, iya. Yang dari Yakub. Ya, memang di ayat yang awal-awal disebut dia menyebut Allah yang Maha Tinggi, tapi kemudian dia menyebut
Daniel juga yang dipenuhi oleh roh para dewa katanya kan. Jadi kalau dari situ kita bisa menilai, menafsirkan bahwa dia mengakui bahwa Allahnya Daniel itu Allah yang paling hebat, paling berkuasa, paling tinggi, dengan tidak mengatakan bahwa Allah itu esa, satu-satunya, tunggal. Ya, jadi dia tetap kelihatan bahwa dia tetap mempercayai ada dewa-dewa yang lain, hanya dewanya Daniel ini paling keren ini, yang dia sebut Allah itu. Ya, jadi itu Allah adalah dibilang dewa tertinggi ya di pemandangannya Nebukadnezar, karena dia memang kenapa lalu tadi terkait dengan, jadi kayak dibilang Ibu Lumonga, jadi kayak sinkretisme, dia mengakui kehebatan Allah Daniel, tapi dia juga percaya ada dewa-dewa lain yang kekuasaannya kalah keren, kalah spektakuler dengan Allahnya Daniel. Karena itu dia sebut Allah yang maha tinggi, tapi lalu Daniel dipenuhi roh para dewa. Makanya dia bisa menafsirkan yang tidak bisa ditafsirkan oleh ahli-ahli, termasuk orang-orang pintar, maupun ahli-ahli nujum dari Babel. Nah ini terkait dengan pertanyaan dari Bang Ucok tadi ya, kenapa orang Farisi tidak seolah-olah tidak diberikan kesempatan ya? Kalau Nebukadnezar ini diberikan kesempatannya panjang, gitu ya. Kalau saya melihatnya bahwa Nebukadnezar ini kan bukan murid Taurat, ya, dia bukan anak Taurat, dia tidak pernah sejak umur 13 tahun tidak dididik kitab suci, dia nggak tahu apa-apa, dia cuma melihat pertunjukan pentas spektakuler, mujizat yang dahsyat. Ya tentunya dia melihat juga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh ahli-ahli sihir di kerajaannya, hanya yang dari Daniel lebih dahsyat, lebih spektakuler. Nah, jadi dia memang tidak pernah diajar secara ilmu Taurat, sedangkan orang-orang Farisi ahli Taurat ini kan sudah menjadi anak-anak Taurat sejak umur 13 tahun, katakan bar mitzvah. Anak-anak Taurat mereka dididik terus, diajarkan ulang-ulang, udah di rumah lagi, di bait Allah lagi. Nah, kalau udah diajarkan sedemikian rupa tapi masih mengeraskan hati, bahkan masih merasa benar sendiri, jadi bukan tidak diberikan kesempatan, justru mereka punya kesempatan yang jauh lebih banyak. Secara teori, secara doktrin, diajar, tapi memang dasar kepala batu. Dan kita tidak bisa bilang Allah pilih kasih, karena sistem pilih kasih itu adalah harus yang selevel, yang apple to apple. Kalau dengan Allah, Allah pencipta, dengan kita ciptaan, Allah, makanya dikatakan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu, ya Allah bebas memilih, dan kita tidak bisa mengatakan Allah tidak adil. Ya, kalau Allah adil, mati semua kita, baru Allah adil. Ya, tapi justru karena kasihnya Allah memilih mana siapa-siapa yang dia ingin selamatkan. Kenapa kesannya satu orang kayak Tuhan tunggu-tunggu bertobat, orang lain tidak ditunggu-tunggu bertobat? Itu kedaulatan Allah, itu misteri Tuhan. Tetapi orang Farisi pun sebagian diselamatkan. Ya, Paulus adalah orang Farisi, Nikodemus juga adalah seorang Farisi yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Raja Nebukadnezar diselamatkan, raja lain nggak diselamatkan. Ya, jadi Tuhan berhak memilih. Jadi justru karena kasihnya dia memilih sebagian orang diselamatkan. Kalau hanya adil, selesai kita semua, nggak ada PA kita. Ya, udah binasa dari dulu. Ya, mungkin itu pengantar dari saya. Nanti kalau kurang pas, ya bisa ditanyakan lagi ya, menanyakan jawabannya. Ya, jadi oke, begitu kita mulai ya. Oke, ya. Saya akan berusaha cepat ya, kan udah terpotong dengan pertanyaan tadi. Oke, ini PA kita Daniel 4. Saya berikan judul kesombongan manusia dan kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan Allah. Makanya tadi Allah seperti sabar banget sama si Nebukadnezar. Ya, oke, kita lanjut. Ini adalah lukisan dari abad ke-16. Dari pelukis Eropa, pelukis Jerman kalau tidak salah, namanya lupa karena nggak satu angkatan kami ya. Jadi ini lukisan tentang Taman Gantung Babilonia. Ini kalau pelajaran SD kita 7 keajaiban dunia zaman kuno, salah satunya Taman Gantung Babilonia. Sorry Pak Gelen, slide-nya nggak gerak. Slide-nya nggak gerak? Ya, di fullkan dulu, di close dulu, terus keluar dulu dari itu. Di close dulu ya? Ya.
Di stop dulu ya? Ya betul. Stop dulu, terus di fullkan dulu ininya, slide-nya, baru ke zoom lagi. Di share lagi? Ya betul, tapi slide-nya di fullkan dulu. Slide-nya di fullkan dulu. Oh, baru, bentar ya. Di situ. Slide-nya di fullkan dulu. Sudah full nih slide-nya. Terus tekan ini, ALT berbarengan dengan tab. Nanti arahkan ke zoom. ALT dengan tab. Arahkan ke zoom. Yang layar zoom itu. Wah, belum berhasil nih. Lari-lari terus dia gambarnya. Apa aku ke bawah dulu sebentar ya, Bapak Ibu, ada kendala teknis. Oke, jadi suara saya masih kedengaran ya? Kan, Pak Pendeta. Jelas suara. Apakah suara saya terdengar? Bagus, audionya bagus. Halo, apa suara saya terdengar? Bagus, audionya bagus. Jelas, Pak Pendeta. Ya, apakah sekarang sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Bagus. Jelas. Pak Saud udah bisa lihat screen-nya, Pak? Jelas, jelas sekali seperti di sana malah nih. Terang. Bisa kedengaran ya suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa. Tampilan gambarnya juga udah bagus. Udah kelihatan screen-nya? Ya, udah kelihatan, Pak. Sudah terlihat. Bisa kelihatan ya? Udah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Pak Gelen. Saya nggak dengar suara ya. Oh. Ini. Halo? Ya, jelas. Halo? Kita bisa dengar kok suara Bapak. Oh, sudah jelas ya suara saya ya. Oke. Screen-nya Oke. kelihatan? Kelihatan. Nggak bisa dengar suara orang nih malah sekarang. Oke, baik. Iya, ini adalah gambar Taman Gantung Babilonia ya. Taman Gantung Babilonia ini memang dari zaman Raja Nebukadnezar. Jadi di zaman Raja Nebukadnezar ini dia menguasai daerah yang luas dan mereka punya teknologi yang cukup maju. Mereka bisa membuat kanal-kanal yang bagus, sistem pengairan yang bagus. Bahkan Taman Gantung ini kalau di pelajaran SD dulu kan ada diajarin ya, salah satu 7 keajaiban dunia kuno adalah Taman Gantung. Nah, ini dari tahun 600 sekian sebelum Masehi. Nah, kenapa dibilang Taman Gantung?
bukannya tamannya bergantung-gantung ya, tapi karena mereka mampu membangun gedung dengan dipenuhi dengan tanaman, jadi kalau dilihat dari jauh seolah-olah pohon-pohon, tanaman-tanaman itu kayak bergantungan gitu. Nah, itu teknologi yang luar biasa ya. Nah, saya aja pernah dulu tanam pohon tanaman di lantai 2, lantai yang atap rumah yang dicor, wah itu pada mati karena kepanasan ya. Jadi bagaimana mereka zaman itu abad 7, abad sebelum Masehi sudah punya sistem pengairan, sistem kanalisasi dan lain-lain yang begitu bagus, sehingga masih ada sampai abad kedua sebelum Masehi taman gantung ini, dan dibukukan secara sejarah oleh para filsuf Yunani bahwa kerajaan Babilonia pernah memiliki taman yang begitu hebat yang ditiru oleh orang-orang dari daerah-daerah lain. Ya, itu peninggalan dari kerajaan Babilonia. Jadi ini kerajaan yang maju, kerajaan yang hebat di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Oke. Nah, kok malah jadi freeze punya saya nih. Oke, ya. Nah, jadi kita belajar tadi bagaimana Pak Saud bilang manusia penuh dengan keinginan. Ya, keinginan ingin sama seperti Allah. Ya, kalau kebutuhan kita gampang dipenuhi, tapi keinginan manusia seisi bumi pun tidak mampu memenuhi keinginan manusia. Dan kesombongan memang menjadi natur manusia berdosa. Nah, kesombongan itu sebagai dosa pertama dan terutama karena ingin sama seperti Allah. Begitu yang dialami oleh malaikat yang jatuh, the fallen angel, begitu juga yang dilakukan oleh Adam dan Hawa karena ingin menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Karena itu kesombongan ini memang dosa pertama dan terutama musuh besar manusia, ya. Dan Nebukadnezar jatuh kepada kesombongan, ya. Dia menyombongkan diri karena telah membangun kerajaan yang paling masyhur di zaman itu, ya. Kemudian Nebukadnezar perlu waktu yang lama untuk belajar kerendahan hati. Tadi kita lihat bagaimana dia sudah menyaksikan mujizat demi mujizat, dan mujizat yang dilihat oleh mata kepala Nebukadnezar bukanlah mujizat yang kaleng-kaleng, bukanlah mujizat yang kecil-kecilan, ya. Bagaimana dia mendapat mimpi yang tidak bisa ditafsirkan siapapun, lalu Daniel menafsirkannya. Bagaimana dia melihat bagaimana dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat tidak mampu membakar Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan bahkan dia melihat ada oknum keempat di dalam api itu, ya. Tetapi dengan mujizat-mujizat yang dilihatnya, ya, dia masih sulit untuk merendahkan hatinya. Memang dia memuji Allah Daniel sebagai Allah yang luar biasa, sebagai Allah yang maha tinggi, ya. Tetapi pada satu masa akhirnya kenyamanan hidup, ya, hidup tenang dan senang justru bikin orang mabuk kepayang, ya. Akhirnya dia dinina-bobokan oleh kenyamanan hidup karena dia memiliki semuanya, dia mencapai puncak kejayaan, maka dia jatuh kepada kesombongan. Karena itu Tuhan mengajar Nebukadnezar untuk memiliki kerendahan hati dengan cara yang spektakuler, dengan cara yang luar biasa. Kita lihat bagaimana pencetus kesombongan. Di ayat ke-30 pasal 4 dikatakan, Nebukadnezar berkata, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Ya, bukan tidak mungkin, ini dia sedang berjalan-jalan di taman, ya, di taman di atas bangunan istananya. Ya, dia sedang berjalan-jalan. Nah, karena itu dia melihat, karena itu tinggi, dia bisa melihat, memantau daerah kerajaannya dari bangunan istana yang tinggi itu. Ya, jadi dia mulai merasa hebat juga ya gue, gitu ya kalau bahasa sekarang. Maka kita melihat bagaimana beberapa faktor pencetus kesombongan. Dalam konteks ini dia merasa punya kehebatan, punya kompetensi yang luar biasa sehingga dia memiliki daerah taklukan yang begitu luas. Ya, dan dengan demikian, dengan kemajuan teknologi pada zamannya tentang pembangunan taman, kanalisasi dan lain sebagainya,
maka kerajaannya menjadi kerajaan yang begitu masyhur, yang begitu populer di seluruh dunia pada zaman itu. Dan tentu karena sebagai penguasa bumi pada saat itu memiliki kekayaan dan kekuasaan. Ya, jadi dia menjadi sombong karena banyak yang dimiliki. Nah, tapi ada orang yang sombong, nggak punya apa-apa tapi sombong, ya, nggak punya kompetensi tapi sombong. Wah, kalau gitu harus malu sama Nebukadnezar, ya. Nebukadnezar ada yang bisa disombongkan, tapi akhirnya dia jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ya, punya aja nggak boleh sombong, apalagi nggak punya apa-apa, apalagi nggak masyhur, apalagi tidak berkuasa, apalagi tidak hebat, tidak kaya dan lain sebagainya. Itulah pencetus kesombongan pada diri manusia. Dan ketika dia mulai merasa sombong, Tuhan memberikan peringatan. Ya, Tuhan tidak serta-merta menjatuhkan hukuman, menjatuhkan disiplin tanpa peringatan. Warning sudah diberikan lebih dulu. Yang pertama adalah lewat mimpi, tadi sudah kita baca. Bagaimana Tuhan memberikan Nebukadnezar mimpi yang kedua. Kalau mimpi yang pertama, dia katakan dia lupa mimpinya. Dia tidak mau kasih tahu orang mimpinya apa. Orang disuruh tebak mimpinya apa dan suruh menafsirkannya. Kali ini dia cerita mimpinya, tapi tidak ada yang bisa menafsirkannya. Para ahli Babel gagal tafsir lagi. Mereka nggak berani menafsir dengan sembarangan. Ya, lalu raja kembali memanggil Daniel untuk memberikan interpretasi dari mimpi yang kedua ini. Ya, lalu akhirnya seperti yang kita baca, teks yang kita baca memberitahukan bagaimana Daniel memberitahukan mimpi raja yang kedua tentang pohon besar yang tumbuh ya sampai ke langit. Lalu ada penjaga kudus dari langit memerintahkan agar pohon itu ditebang, hanya tunggul dan akarnya yang tersisa di bumi dan akan basah oleh embun. Ya, itu mimpi dari Nebukadnezar. Dan di ayat 16 dikatakan bagaimana hati manusia digantikan dengan hati binatang. Ya, dikatakan tadi demikian berlaku sampai 7 masa. Ya, memang di dalam konteks Daniel itu masa itu ditafsirkan dengan arti 1 tahun. Ya, 7 kali 7 masa gitu. Tambah 1 masa gitu kan. Nah, jadi di Perjanjian Lama seringkali memang istilah masa itu artinya tahun. Maka berlaku padanya sampai 7 masa artinya sampai 7 tahun. Bagaimana dikatakan Raja Nebukadnezar akan tinggal dengan binatang-binatang di padang. Ya, karena apa? Karena dia hatinya diganti dengan hati binatang. Ya, dia akhirnya mungkin dia melihat dirinya seperti binatang lain, maka dia tinggal sama hewan-hewan sampai 7 tahun. Ya, bahkan di ayat yang kita baca sampai kukunya dikatakan seperti kuku burung lah, rambutnya juga seperti rambut hewan, ya. Jadi seperti itu. Nah, selain lewat mimpi, Tuhan juga memberikan peringatan, ya, lewat manusia. Dalam konteks ini adalah lewat Daniel, lewat hamba Tuhan, lewat orang-orang yang diutus Tuhan, ya, kepada orang yang sombong. Maka Daniel mengingatkan, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku, maksudnya pada Nebukadnezar. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Di sini kita melihat sikap Nebukadnezar yang diharapkan oleh Tuhan melalui Daniel. Bagaimana Nebukadnezar memiliki 2 kekurangan sikap. Ya, yang pertama sikapnya adalah sikap yang kumel. Ya, apa itu kumel? Kurang melakukan keadilan. Ya, karena itu Daniel mengatakan tuanku harus melepaskan diri dari dosa dengan melakukan keadilan. Ya, artinya dia kurang melakukan keadilan, alias kumel. Ya, yang kedua bekas patas. Wah, bekas patas, kurang belas kasihan pada yang tertindas. Ya, itu bekas patas, ya. Itu sikap dari Nebukadnezar. Kenapa ada perintah itu? Karena dia tidak melakukan hal itu. Maka diperintahkan untuk melakukan keadilan dan menunjukkan belas kasihan, ya, pada
yang tertindas. Karena memang manusia seringkali bersikap kurang adil. Kita juga sering bersikap pilih kasih. Nah, kalau manusia dengan manusia lainnya bisa dikatakan pilih kasih karena kita sesama manusia. Maka kita seharusnya memperlakukan orang dengan adil, seadil-adilnya. Ya, tidak ada favoritisme, tidak ada anak kesayangan, ya, tidak ada pilih kasih. Nah, lalu berbaik hati, berbelas kasih pada yang tertindas. Seringkali kita manusia, kita berbaik hati kepada orang yang baik sama kita. Apalagi kepada orang yang lebih daripada kita. Lebih berkuasa, lebih kaya, lebih populer, maka kita cenderung akan sangat baik pada orang itu. Karena kita mengharap dibalas. Ya, kita mengharap dibalas, bahkan kalau bisa dibalas berlipat kali ganda. Gitu ya. Tapi pada orang yang mungkin kita tidak bisa mengharapkan sesuatu, seringkali kita jauh lebih perhitungan karena kita anggap orang itu tidak bisa memberikan seperti kita memberi, boro-boro memberikan lebih daripada yang kita beri. Ya, itulah sikap dari Nebukadnezar. Ya, kemudian bagaimana menghadapi kesombongan itu? Bagaimana menghadapi orang yang sombong? Di sini kita melihat bagaimana sikap Daniel sangat tepat. Tadi Pak Heri sempat menyinggungnya ya. Ya, bagaimana Debulu Mongga juga sempat menyinggungnya. Bagaimana menghadapi kesombongan? Jangan lawan kesombongan dengan kesombongan, tetapi dengan kesopanan atau dengan kerendahan hati. Ya, kalau api dilawan dengan api, maka api akan semakin besar. Apalagi api disiram bensin. Ya, kecenderungan kita manusia, orang sopan kita akan lebih sopan. Orang sombong kita lawan dengan lebih sombong, ya. Misalnya orang sombong, kita tidak melawan dengan kesopanan, tapi kita bilang sombong amat lu, ya. Nah, itu kita melawan kesombongan dengan kesombongan, bahkan kita lebih sombong dengan maksud untuk menghancurkan kesombongan orang, tapi dengan cara yang sombong. Bagaimana cara Daniel? Dia sopan sekali bicara. Memang dia berbicara kepada raja, tetapi saya yakin Daniel punya kualitas yang menghargai orang lain sebagai sesama manusia. Dikatakan, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku. Dan makna dari mimpi itu tertimpa atas seteru dari Tuanku. Jadi dia mengharapkan yang baik. Bukan, Tuanku sombong sih, makanya nih, kena nih, gue kasih tahu ya artinya ya. Jangan nyesel ya, dia nggak gitu. Dia nggak seperti orang yang mengatasi orang lain. Tetapi dia memperlakukan orang lain dengan hormat. Bahkan ketika dia tahu bahwa maknanya begitu buruk, dia menyampaikannya, membukanya dengan kesopanan. Tetapi ya, kesopanan tidak berarti mengaburkan atau mengurangi kebenaran. Dia tetap menyatakan kebenaran. Dikatakan, Tuanku lah pohon yang tinggi besar sampai ke langit, yang kemasyurannya sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, tetapi lalu dari sorga Tuhan mau agar Tuanku itu pohon itu ditebang. Itu juga Tuanku katanya. Ya, jadi diartikan semuanya mulai dari ayat 20 sampai ayat 27 sampai habis 7 masa katanya. Dengan maksud apa? Dengan maksud satu, supaya Tuanku mengakui katanya, mengakui akan kedaulatan Allah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan akan mengajar dan menghajar orang supaya orang yang sombong tahu bahwa siapa raja sebenarnya, siapa penguasa sebenarnya. Bahkan Daniel juga ngasih tahu bukan hanya direndahkan, bahkan katanya Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Ya, akan diberikan makan rumput sama seperti lembu katanya. Tuanku akan dibasih dengan embun dari langit. Ya, jadi kalau orang sekarang ya, waktu saya SD ada lagu Aku Anak Jalanan katanya, beralaskan koran, beratapkan langit. Masih mending ada alas koran atau kardus ya. Kalau ini Raja Nebukadnezar ketika tinggal 7 tahun di padang bersama dengan binatang-binatang, nggak ada alas koran, nggak ada alas kardus. Ya, alasnya ya kalau nggak rumput ya tanah, mungkin akar pohon. Ya, beratapkan langit. Tentu dia badannya dibasahi dengan embun, artinya nggak ada sleeping bag ya, dia itu nggak ada sleeping bag, boro-boro ada tenda pramuka ya. Jadi seperti itu. Bagaimana dia menyatakan kebenaran dengan seada-adanya, ya, tidak ditutup-tutupi, tidak dikurang-kurangi, tapi bukan juga menyukuri akan kejatuhan orang sombong, tidak. Dia tidak menyukurinya, dia sedih, tapi
dia tetap menyatakan kebenaran sebagaimana seharusnya. Ya, kita melihat bagaimana tindakan kesombongan dari Nebukadnezar di ayat 30 ketika dia berjalan-jalan, dikatakan di situ ketika raja berjalan-jalan di atas istana raja di Babel. Dia, bukankah itu, katanya, tadi kita sudah sempat baca ya, bukankah itu Babel yang besar, katanya, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, tidak ada Tuhan di sana. Jadi dia murni menganggap dirinya begitu kompeten, begitu termasyur, begitu kaya, begitu berkuasa, begitu hebat. Dia merasa itu hanya oleh karena kehebatannya, maka kerajaan Babel bisa sedemikian besar. Maka ketika dia meninggikan diri, kita bisa melihat dan bisa menafsirkan bahwa yang dia maksudkan juga dia sedang merendahkan Allah. Ketika kita meninggikan diri, maka kita sedang merendahkan Allah. Ya, itu udah pasangannya. Ya, tidak bisa kita meninggikan diri dan juga meninggikan Allah. Tidak. Kalau kita meninggikan diri, pasti kita merendahkan Allah. Ya, kita mencoba, kalau bahasa kerennya sekarang dibilang mencuri kemuliaan Allah. Ya, jadi seperti itu. Nah, akibat kesombongan kita melihat bagaimana direndahkan. Ya, direndahkan itu bukan Tuhan nggak senang sama manusia, maka manusia direndah-rendahkan oleh Tuhan seperti kita merendahkan sesama manusia. Tidak. Ya, kalau kita merendahkan sesama manusia, kita memosisikan orang lebih rendah dari yang seharusnya. Tetapi ketika Tuhan merendahkan manusia, Tuhan memosisikan manusia pada posisi yang seharusnya. Karena dia sudah meninggikan diri, maka Tuhan rendahkan supaya tepat posisinya di tempat yang seharusnya. Ya, jadi bukan Tuhan tidak menghargai manusia, justru memosisikan pada tempat yang seharusnya. Nah, lalu bisa dipermalukan. Nah, kalau kita tidak mempermuliakan Allah, maka Tuhan yang akan mempermalukan kita. Ya, di sini bagaimana seorang raja Babel, raja terbesar, kerajaan terhebat, termasyur pada saat itu, kok rajanya bisa hilang akal budi? Ya, entah ini penyakit apa, melihat diri sendiri seperti binatang sehingga dia lebih nyaman tinggal dengan para binatang di padang. Ya, mungkin dia ketemu rusa, dia mungkin ketemu hewan-hewan lainnya juga, ketemu ular juga kali ya. Entah ada nggak istilah kedokteran ya, mungkin Bulu Mongga lebih ngerti daripada saya kalau istilah kedokteran. Ada nggak satu penyakit atau satu kelainan mental yang melihat diri seperti binatang, akhirnya lebih nyaman tinggal sama binatang daripada tinggal sama manusia. Ya, nggak tahu ada apa nggak istilahnya. Itulah yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Raja yang hebat itu dihalau dari antara manusia dan tinggal di padang selama 7 tahun atau 7 masa. Ya, dia dipermalukan. Lalu dia dihajar oleh Tuhan. Bagaimana raja yang agung itu menjadi hina dina serendah-rendahnya, ya, lebih hina daripada rakyat jelata. Ya, rakyat jelata aja masih bisa membedakan diri dengan binatang. Ya, tetapi dia sampai tinggal makannya aja rumput. Ya, raja yang tadinya makan dengan makan daging-daging yang enak, tiba-tiba jadi herbivora. Ya, jadi kawan itu sama kambing sama lembu. Makannya rumput. Ya, makannya rumput. Nah, jadi dia dihajar. Tapi Tuhan menghajarnya bukan untuk membinasakannya. Di sini Tuhan menghajarnya untuk mengajarnya. Supaya Nebukadnezar sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Mau sok-sok kuasa sama Tuhan, mau nantang-nantang Tuhan siapa yang lebih berkuasa, maka Tuhan sedang mengajar Nebukadnezar dengan cara yang ekstrim. Ya, dengan cara yang ekstrim. Kenapa Tuhan memilih cara seperti ini? Saya yakin ada maksud Tuhan. Karena Nebukadnezar adalah orang yang paling berkuasa pada saat itu. Orang yang paling hebat pada saat itu. Tentu dia dibantu oleh Daniel, penasehatnya. Ya, tetapi Tuhan ingin menjadikan ini satu monumen yang penting, menjadi titik, menjadi tiang, ya, menjadi tonggak ajaran yang sangat penting. Karena Nebukadnezar sangat berpengaruh. Maka dengan
cara Tuhan menghajar Nebukadnezar untuk mengajarnya, maka ini menjadi satu gong yang berkumandang begitu keras dan akan diketahui oleh begitu banyak orang. Ya, dan dengan demikian Tuhan memberikan ajaran yang signifikan yang akan membekas di hati sanubari setiap orang yang menyaksikan bagaimana Raja Nebukadnezar menjadi hilang kesadaran akan kemanusiaannya, tinggal di antara para binatang selama 7 tahun. Ya, supaya manusia sadar manusia itu di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya, tidak ada hebat-hebatnya. Ya, bagaimana untuk lepas dari jerat kesombongan? Di ayat ke-34 dikatakan demikian. Nebukadnezar menengadah ke langit. Maka ketika kita menengadah, berarti kita melihat ke atas. Ketika kita melihat ke atas, maka kita berarti sedang berada di bawah. Nah, kalau kita melihat kepada Tuhan, kita harus melihat diri rendah. Tidak bisa kita melihat diri tinggi, sejajar, apalagi lebih tinggi. Tidak mungkin daripada Tuhan. Maka kita harus merendahkan diri. Dengan menengadah ke langit, memandang kepada Allah di tempat yang maha tinggi, maka kita sedang sadar bahwa kita rendah di hadapan Tuhan. Maka rendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nebukadnezar setelah genap waktunya. 7 masa. Maka dia memandang kepada Tuhan. Dan ketika dia memandang kepada Tuhan, dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Maka Tuhan mengadakan pemulihan kepada Raja Nebukadnezar. Akal pikiran, akal budi dikembalikan oleh Tuhan. Dan setelah akal budi dikembalikan oleh Tuhan, ayat 35 sampai ayat 37 dikatakan akhirnya mengikutinya adalah kekuasaannya juga dipulihkan. Kebahagiaannya juga dilanjutkan kembali. Sehingga apa yang dimilikinya semula dikembalikan. Bahkan di ayat ke-36 dikatakan, aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepada. Ya, ini seperti kisah Ayub ya. Dipulihkan lebih daripada yang sebelumnya. Ya, itu diberikan kepada Raja Nebukadnezar. Ya, ketika dia menyadari kesalahannya, dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan sesama, maka pemulihan dikerjakan oleh Tuhan. Dan bagaimana respon atas kemurahan Tuhan? Ya, setelah dihajar dan diajar, maka Nebukadnezar memuji Tuhan. Di ayat 34 dikatakan, aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Dan di ayat ke-37 dikatakan, sekarang aku, ya pakai kata orang pertama. Ini berarti Daniel mencatat kata-kata dari Nebukadnezar, tapi gaya bahasanya di sini seolah-olah ini pasal ini Nebukadnezar yang menulis, karena berulang kali dikatakan aku Nebukadnezar. Ya, ini menekankan bagaimana Nebukadnezar secara langsung memuji Tuhan, dikatakan, aku Nebukadnezar memuji, meninggikan Tuhan, memuliakan Raja Sorga, dikatakan demikian. Bagaimana cara kita meninggikan Tuhan? Sebenarnya Tuhan nggak bisa kita angkat lebih tinggi. Tuhan itu udah maha tinggi. Kalau udah maha tinggi nggak bisa dinaikkan lagi. Ya, bagaimana cara kita meninggikan Tuhan adalah jarak kita dengan Tuhan, misalkan segini ya. Misalnya kayak dari lantai ke plafon mungkin 4 meter. Cara meninggikan Tuhan bukan plafonnya dinaikkan, karena plafonnya Tuhan udah maha tinggi, nggak mungkin lagi dinaikkan. Maka cara meninggikan jaraknya itu, membuat Tuhan menjadi lebih tinggi adalah dengan cara kita merendahkan diri. Ya, misalnya kan kita jarak dari kita ke plafon 4 meter, maka supaya plafon itu kelihatan lebih tinggi, bukan plafonnya dinaikkan karena tidak bisa lagi ditinggikan, tapi kita yang merendahkan diri. Semakin kita jongkok, semakin kita tiarap, maka jaraknya semakin tinggi. Itulah cara kita meninggikan Tuhan dengan
merendahkan diri kita, ya, dan kita memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu aplikasinya adalah BPJS, ya. Apa itu BPJS? Buanglah kesombongan, pandang kepada Tuhan selalu. Jagalah kerendahan hati dan sadarilah bahwa segala achievement, segala pencapaian kita adalah karena Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Bertolak belakang tadi kata-kata Nebukadnezar di ayat 30, dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku. Keliru. Harusnya dengan kekuatan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Ya, aplikasinya